PPG Calon Guru berbeda dari tahun sebelumnya. Sini aku spill cara menjawabnya. Sanya Derale bercerita. Akhir-akhir ini banyak kali yang DM Cikgu Dora, formatnya kenapa berbeda ya dari tahun sebelumnya. Jadi teman-teman pasti bingung ya, gimana sih cara menjawab esai kembali yang berbeda dari tahun sebelumnya. Tenang aja, aku udah siapin hari ini untuk memberikan teman-teman bayangan gimana cara menjawab semua poin itu dengan mudah dan penuh makna. Langsung aja like, comment, and share video ini agar banyak temanmu yang terbantu untuk menulis esai PPG Calon Guru. Oke, di esai PPG Calon Guru ini ada 6 poin dari A sampai F. Jadi pastikan teman-teman itu bisa memahami setiap poinnya. Karena jika setiap poin ini tidak dapat dipahami dengan baik, maka teman-teman tidak akan tepat sasaran ketika menuliskannya. Oke, kita lihat satu persatu. Pada poin A, ditanya di sini, apa peran aktif dalam komunitas atau lingkungan sekitar yang merupakan bagian penting dalam pengembangan diri kita? Jadi pastikan di sini kita memahami keywordnya ada 2. Yang pertama, peran kita dalam komunitas, dan peran itu membantu kita untuk mengembangkan diri. Paham ya? Nah, di sini contohnya adalah Kak Dura pernah bergabung dengan salah satu organisasi namanya Forum Lingkar Pena. Di sana Kak Dura banyak belajar, salah satunya untuk meningkatkan kemampuan menulis. Dari komunitas itu, Kak Dura mendapatkan kesempatan ngajar kepenulisan pertama kali dalam hidup Kak Dura. Ini menjadi cerita yang menarik untuk diangkat bagaimana Kak Dura bisa mempresentasikan diri sendiri, bagaimana upaya belajar dalam komunitas itu untuk meningkatkan skill kepenulisan. Pada poin yang kedua ditanya bagaimana upaya kita untuk meningkatkan performa diri kita dan diperlukan keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Nah, di sini ada 2 poin. Yang pertama, kita meningkatkan performa. Yang kedua, keluar dari zona nyaman, ya. Performa itu adalah potensi atau skill yang kita punya dan perlu peningkatan, ya. Kita misalnya seorang guru sekarang. Nah, ketika seorang guru ini merasa kurang dari segi public speaking, dari segi ilmu kepenulisan, punya inisiatif untuk bergabung dengan berbagai kelas untuk meningkatkan performanya menjadi seorang guru. Contoh, Kak Dura merasa kurang di bagian public speaking dalam segi bahasa Inggris. Jadi, Kak Dura punya inisiatif untuk bergabung dengan kelas-kelas speaking English agar Kak Dura semakin paham bagaimana untuk berinteraksi dengan orang di luar negeri misalnya ya, orang-orang asing. Jadi, ini adalah upaya yang Kak Dura lakukan untuk meningkatkan performa menjadi guru dan menambah relasi di luar komunitas. Selanjutnya, pada poin C, dalam melaksanakan tugas, Anda pasti pernah menghadapi hambatan dan tantangan tertentu. Nah, jadi di sini karena ada poin tugas dan menghadapi hambatan dan tantangan. Jadi pastikan tugas kita itu kita bisa bayangkan apakah kita pernah berperan menjadi seorang pemimpin, seorang guru, atau seorang mahasiswa. Jadi ketika kita melaksanakan tugas tersebut, kita menghadapi hambatan atau tantangan tertentu. Misal, dulu saya ketika mengajar di salah satu sekolah swasta diberikan kesempatan untuk menjadi wali kelas. Nah, untuk menjalankan peran menjadi wali kelas itu, saya mendapatkan tantangan untuk menghadapi wali murid. Karena posisinya saat itu saya belum menikah dan belum pernah menghadapi banyak anak-anak. Dan harus juga ya berkolaborasi dengan orang tua anak. Nah, jadi diceritakan bagaimana peran kita dan bagaimana cara kita mengatasi hambatan dan tantangan tersebut. Kita lanjut ke poin D, yaitu bekerja sama dengan orang lain dari berbagai latar belakang merupakan tantangan tersendiri. Coba nih bayangin sekarang, pernah nggak ya teman-teman itu punya komunitas, di dalam komunitas itu ada berbagai latar belakang. Nah, yang paling penting kita pahami di sini, latar belakang itu bukan hanya latar belakang keluarga, tapi budaya, agama, cara berpikir ya. Itu semua artinya latar belakang. Jadi pilih aja salah satu di antara latar belakang itu. Contoh, Kak Dura pernah memimpin sebuah organisasi di mana organisasi ini latar belakangnya umur orangnya berbeda-beda ya. Jadi Kak Dura harus memimpin orang-orang yang lebih tua seperti itu ya. Jadi ini punya tantangan sendiri sehingga
tantangan ini yang perlu kita jadikan fokus utama bagaimana kita itu bisa berperan sebaik mungkin untuk menghadapi tantangan-tantangan yang datang. Nah, gimana untuk 4 poin itu udah kelihatan belum pengalaman apa yang akan teman-teman ceritakan? Kalau udah, kita lanjut ke poin E. Nah, di poin E ditanya bagaimana peran utama pendidik adalah memberikan pembimbingan terhadap orang lain untuk mencapai tujuan. Nah, di sini teman-teman yang sudah mengajar, teman-teman akan gampang sekali untuk menjawab esai ini. Kenapa? Karena teman-teman pasti sudah punya pengalaman untuk mengembangkan orang lain mencapai tujuan tertentu ya. Misalnya teman-teman adalah guru matematika, maka teman-teman akan mengajarkan aljabar. Jadi ketika mengajarkan aljabar kepada siswa, itu teman-teman kan punya tantangan ya, dan memberikan bimbingan yang khusus kepada siswa sehingga dia bisa mencapai tujuan pembelajarannya adalah mengerti tentang aljabar. Seperti itu. Jadi pastikan di sini tugas utama kita sebagai pendidik tidak hanya sebagai guru. Teman-teman juga boleh sampaikan, teman-teman mengajar adik-adiknya, mengajar anaknya. Karena yang namanya memberikan ilmu artinya kita sudah berperan menjadi seorang pendidik yang meningkatkan atau memberikan bimbingan kepada peserta didik kita. Nah, ini poin terakhir, pengelolaan sumber daya merupakan hal yang menantang saat menjalankan tugas. Ada 2 kata kunci, yang pertama pengelolaan sumber daya, dan yang ketiga hal yang menantang dalam menjalankan tugas. Nah, sumber daya ini teman-teman boleh pilih sumber daya manusia. Jadi ketika teman-teman menjalankan tugas, misalnya teman-teman berperan sebagai guru ekstrakurikuler, berarti teman-teman ketika akan menghadapi sumber daya, misalnya sumber daya manusianya peserta didik atau pihak dari sekolah, itu bagaimana ya cara teman-teman itu bisa menjelaskan tantangan-tantangan yang ada ketika teman-teman harus menghadapi sumber daya tersebut untuk bisa menjalankan tugas sebaik mungkin. Contoh, ketika Kak Dura mengajar di salah satu kelas kepenulisan yang jaraknya 45 menit dari rumah, Kak Dura harus menghandle sumber daya manusia yang mana sumber daya ini menjadi tantangan terbesar bagi Kak Dura, yaitu Kakak harus bisa menghadapi ya perizinan dari sekolah untuk memberikan kesempatan siswanya itu belajar di luar kelas. Kita bisa belajar di alam, kita bisa belajar di toko buku, kita bisa belajar di kafe. Jadi untuk meningkatkan kemampuan siswa berimajinasi. Jadi tantangan ini Kak Dura harus mengelola ya sumber daya yang ada di sekolah untuk menjadi ya penguat Kak Dura bisa menjalankan tugas sebaik mungkin. Nah, gimana? Dari semua rentetan poin yang sudah Cikgu Dura jelaskan, udah terbayang belum pengalaman apa sih yang akan teman-teman tuliskan dari poin A sampai poin F? Teman-teman bisa diskusi di kolom komen biar teman-teman dibantu sama tim Guru Berjuang ID untuk menemukan pengalaman-pengalaman terbaik yang akan teman-teman tuliskan di esai PPG Calon Guru 2025. Jangan lupa terus pantengin Instagram Guru Berjuang ID dan follow kita biar teman-teman semakin update untuk informasi PPG Calon Guru. Sampai jumpa lagi di trik berikutnya.